Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Santos Channel. Kali ini kita akan mengunjungi Coban Rais. Coban ini berada di Desa Oro-Oro Ombo, Kota Batu. Coban ini juga menjadi satu dengan tempat wisata yaitu BFG atau Batu Flower Garden. Tempat parkirnya sangat luas, bisa untuk roda 2, roda 4, bahkan untuk bus pun bisa masuk ke kawasan wisata ini. Perkiraan waktu tempuh dari tempat parkir menuju ke Coban, trekking atau berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam. Kita start dari tempat parkir pukul 10:03. Untuk tiket masuk untuk menuju ke Coban, satu orang dengan harga 12.500, dengan parkir sepeda motor seharga Rp5.000. Tapi nanti kalau menuju ke Batu Flower Gardennya untuk berfoto-foto itu akan ada biaya tambahan lagi. Jadi kita bisa melihat dari pintu masuk atau dari tempat kita berjalan. Tampak sekali, saya lampirkan juga foto-fotonya. Dan nanti kita juga akan menemui guide map, yaitu petunjuk tempat-tempat kita bisa melakukan foto di kawasan Batu Flower Garden. Tapi kalau kita tidak masuk ke dalam spot foto itu, apalagi kalau kita hanya menuju ke Cobannya saja, hanya membayar 12.500 per orang. Itu salah satu spot utama andalan dari Batu Flower Garden yang bisa kita lihat dari jalan masuk menuju Coban Rais. Tapi hanya bisa melihat dari pintu luar saja. Kalau kita masuk dikenai biaya tambahan. Persis di samping pintu masuk Batu Flower Garden inilah kita ambil lurus saja, ada jalan setapak yang menunjukkan arah kalau kita mau menuju ke Coban Rais. Dari tempat ini ada papan penunjuk yang menyatakan bahwa jaraknya sekitar 2,5 km untuk menuju ke Coban Rais. Setelah berjalan beberapa menit, kita akan menemukan sebuah saluran air atau talang air yang konon katanya ini adalah bikinan Belanda. Jadi dibikin pada zaman masa penjajahan.
Nah, dari saluran air ini kita masih lurus saja untuk menuju ke cobannya. Jangan khawatir, karena nanti di setiap persimpangan kita akan menemukan petunjuk. Kita harus ke arah kanan atau kiri di setiap persimpangan tersebut untuk menuju ke Coban Rais. Selama perjalanan, karena jalan setapak ini juga tidak terlalu lebar, saya harapkan teman-teman juga bisa berhati-hati, karena di sisi kanan adalah saluran air, di sisi kiri adalah jurang. Walaupun tidak begitu dalam, tapi berbahaya juga kalau kita sampai terperosok di kiri jalan yang akan kita lewati. Setelah menyusuri jalan setapak dengan pemandangan kanan kiri adalah hutan, nanti kita akan sampai di sebuah dam, tapi tidak begitu banyak air yang mengalir. Damnya agak kering. Dam ini dinamakan Dam Batu Gede. Mungkin ini dulu dibangun digunakan untuk semacam penampung air jika terjadi hujan lebat. Nah, setelah melewati Dam Batu Gede inilah kita akan masuk menuju ke hutan dengan jalan setapak dengan pemandangan yang lumayan indah. Di kanan kiri kita tumbuhan-tumbuhan yang lumayan lebat, jadi kita juga tidak akan kepanasan kalau kita ke sananya pada waktu siang hari. Jalanan nanti ada sebuah spot yang cukup menarik, karena di tempat itu banyak sekali kupu-kupu yang berterbangan. Kita juga akan melewati beberapa jembatan kecil di sepanjang perjalanan, kurang lebih 3-4 jembatan kecil yang harus kita lalui untuk menyeberangi sebuah aliran air. Setelah sekitar 20-25 menit kita berjalan, kita akan menemukan sebuah bangunan dari bambu atau kayu, sepertinya warung, tapi pada saat saya ke sana tidak ada aktivitas sekali, jadi bisa kita gunakan untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke Coban Rais. Yang tidak kalah menariknya adalah sepanjang perjalanan nanti kita akan melewati atau menyeberangi sungai kecil atau aliran air kecil, dan di situ banyak sekali terdapat semacam air terjun mini yang tidak kalah indahnya.
Kawasan hutan ini masih terlihat asri sekali teman-teman. Di kanan kiri tumbuhan yang lumayan lebat yang membatasi jalan setapak yang kita lewati. Sangat indah sekali, apalagi bagi para pecinta alam. Perjalanan menuju ke Coban Rais ini akan sangat-sangat bisa dinikmati, karena di samping berjalan di jalan setapak dengan kanan kiri hutan, kita juga akan beberapa kali menyeberangi sungai kecil dengan air yang sangat-sangat jernih dan dingin. Nah, ini juga salah satu air terjun kecil yang akan kita lewati untuk menuju ke Coban. Bisa teman-teman lihat, airnya sangat jernih sekali dan suasana masih terlihat alami sekali di sekitar aliran air ini. Setelah berjalan kurang lebih 45 menitan, akhirnya sampailah kita di air terjun Rais, atau lebih terkenalnya dengan nama Coban Rais. Sangat indah sekali teman-teman, dan inilah Coban Rais. Coban ini lumayan tinggi juga. Area di sekitar Coban juga lumayan luas. Mungkin kalau kita diperbolehkan camping di situ juga
banyak sekali tempatnya untuk kita memasang tenda atau bercamping di area sekitar Coban, karena lahan di sekitar area Coban ini sangat luas sekali. Kita juga bisa mendekat ke Coban ini, tapi dengan resiko kita akan basah kuyup karena di samping tinggi, angin yang berembus juga cukup kencang membawa percikan-percikan air dari atas yang turun ke bawah. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan video ini bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman yang ingin berkunjung ke Coban Rais. Jangan lupa dukung terus channel ini agar channel ini bisa lebih berkembang dan menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi, subscribe Santos Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.